Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ala kulli yawmin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Para jamaah sekalian, mohon maaf mengganggu waktu sebentar, ada beberapa pengumuman dari panitia kajian bagi para jamaah sekalian. Dan yang pertama mungkin jamaah yang berada di sudut bisa agak merapat ke tengah. Kedua, mari kita memperbaiki niat semata-mata karena Allah Ta'ala mengharapkan keberkahan dan ridhonya dalam menghadiri kajian pada malam hari ini. Dan ketiga, kami berharap para jamaah semua mulai membiasakan untuk mengikat ilmu dengan mencatat setiap poin dari ilmu yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya. Dan bagi jamaah mungkin yang tidak membawa tulis bisa menggunakan gadgetnya ya, untuk mencatat. Dan insya Allah nanti bisa mengulangnya kembali di rumah. Dan kami juga menyediakan channel YouTube bagi jamaah yang mungkin ingin mengulang atau ingin berbagi kepada saudara atau keluarga yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Dan diharapkan kepada seluruh jamaah untuk dapat mendekat ke sumber ilmu agar kajian kita bisa berjalan lebih nikmat dan juga sebagai adab dalam ilmu. Dan kami mengharap juga kepada para jamaah dalam program tahun dan amal jariah di Masjid At-Tawab, insya Allah ada beberapa program, yaitu yang pertama donasi program perbaikan ruang wudhu dan toilet ikhwan Masjid At-Tawab yang alhamdulillah pembangunannya sedang berlangsung. Namun kami tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan donasi dari para jamaah sekalian. Dan donasi program dakwah Simaan yang tentunya kita jalani sekarang dan selanjutnya, dan juga donasi program pengadaan peralatan media dakwah dan live streaming. Jadi kalau ada jemaah yang ingin membantu kelancaran kajian kita sehingga bisa lebih dinikmati oleh jemaah luas, kami persilakan juga. Dan untuk semua program di atas, jemaah dapat menghubungi panitia untuk ikut serta dan mendaftarkan diri baik sebagai donatur tetap maupun kolektif. Dan terakhir ya, atas segala dukungan, perhatian dan kerjasama dari jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Dan semoga kajian-kajian yang kita lakukan bisa dapat terus berlangsung. Demikian sedikit maklumat pengumuman dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tak bosan kita kembali mengucap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia dan penuh berkah ini dalam rangka memperbanyak bekal kita kembali ke kampung akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam
kajian kitab yang sangat penting sekali untuk kita kaji, yaitu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dari sinilah maka kita harus tergugah hati kita, sebisa mungkin salat yang kita lakukan ya adalah salat yang benar-benar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata caranya. Dari takbir sampai salam. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Setelah kita membahas di pertemuan lalu tentang istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, yaitu kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Ya, letaknya di situ. Dan meskipun nanti kalau seandainya Ka'bahnya dihancurkan bagaimana? Apakah akan berpindah juga? Ya, tidak. Arahnya tetap di letak Ka'bah yang lama. Nah, karena disebutkan dalam beberapa riwayat ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah Ka'bah akan dihancurkan. Ya, Ka'bah akan dihancurkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini wajib hukumnya dan ini syarat sahnya salat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Hanya saja kemarin sudah kita rinci, bagi yang melihat Ka'bah maka harus betul-betul menghadap lurus dengan Ka'bahnya. Adapun yang jauh dari Ka'bah maka tidak harus persis, ya, tidak harus presisi tepat sekali berada lurus garisnya menghadap Ka'bah, namun cukup kita menghadap arah Ka'bah. Ya, karena dalam ayat disebutkan fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah, palingkanlah wajah-wajah kalian syatrahu. Syatr, para ahli tafsir menjelaskan bahwa syatrahu maknanya adalah arahnya, yakni arah Ka'bah. Dan alhamdulillah Islam memberikan kemudahan kepada kita semua. Ya, Nabi SAW menjelaskan ya tentang kemudahan menghadap kiblat ini. Yang pertama bahwasanya ya yang namanya kiblah itu ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini bagi orang Madinah. Tentu bagi kita orang Indonesia maka ya maknanya adalah antara utara dan selatan itu masih kiblat. Utara dan selatan ya itu masih kiblat. Ini kemudahan yang pertama. Kemudahan yang kedua bahwasannya ya kewajiban menghadap kiblat ini berlaku untuk salat fardu, salat wajib. Adapun salat sunnah maka tidak harus menghadap kiblat ketika safar. Ketika kita sedang safar ya, mendapatkan keringanan ketika salat sunnah tidak harus menghadap kiblat. Ya. Kalau mau lebih afdol cukup takbirnya saja menghadap kiblat, sisanya menghadap ke arah kendaraan kita berjalan. Ya, sesuai dengan arah kendaraan kita. Itu kemudahan yang kedua. Kemudian kemudahan yang ketiga, subhanallah, banyak kemudahan-kemudahan dalam Islam. Bahwasannya ketika salat diwajibkan menghadap kiblat, terutama salat wajib, ya dalam hal ini. Namun ketika seseorang tidak tahu di mana kiblat, ya, setelah dia berusaha mencari kiblat dengan sungguh-sungguh, ya, maka kemanapun dia menghadap, ya, tidak akan dipermasalahkan. Meskipun dia ternyata setelah selesai sholat, ya, kiblatnya salah, maka cukup. Ya, hadis-hadisnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-qiyam. Setelah kita sudah menyiapkan diri, ya, di pertemuan awal alhamdulillah kita sudah sempat membahas panjang lebar tentang wudu, mempersiapkan diri dengan wudu,
ya, kemudian kita menghadap kiblat, ya, dengan posisi apa menghadap kiblat? Dudukkah, berdirikah, atau berbaringkah? Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan al-qiyam, berdiri. Ya. Dan ini para ulama menjelaskan, ya, al-qiyam fi shalatil mafruḍah ma'al qudrah wa 'adamil mani' huwa ruknun min arkaniha. Jadi yang namanya berdiri di dalam salat, ya, salat wajib, sekali lagi, ya, nanti berarti ada rinciannya untuk salat sunnah. Hukum berdiri di dalam salat-salat fardu atau salat-salat wajib itu adalah rukun. Yang kalau lupa, seperti kita sudah bahas di muqaddimah, rukun itu lupa, tidak lupa, sengaja, tidak sengaja, kalau ditinggalkan salatnya batal atau tidak? Batal. Apakah cukup dengan ditutup atau ditambal dengan sujud sahwi? Bisa? Tidak bisa. Batal salat atau batal rakaatnya. Jadi ini rukun. Ya. Kita akan bacakan dalil-dalilnya, ya, terutama dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu'. Kata Syekh di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri fiha di dalam salat fil fardhi wat tatawwu'. Ya, beliau melakukan rukun ini baik di salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi pada dasarnya salat fardu ya berdiri, salat sunnah pun berdiri. I'timaran biqaulihi ta'ala, ya, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Ya. Yang dimaksud ayat di sini adalah salat. Ya, berdiri untuk salat. Jadi dalilnya jelas dari Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi masing-masing gerakan ini kita mesti tahu dalilnya. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, surat Al-Baqarah ayat 138. Wa amma fis safari, adapun dalam keadaan safar, fakana yusalli ala rahilatihin nafilata. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat di atas kendaraannya. Salat sunnah. Ya. Di atas kendaraan. Kalau salat di atas kendaraan jangan dibayangkan salatnya sambil berdiri. Ya. Berdiri di atas onta nggak mungkin. Ya, zaman sekarang berdiri di atas mobil, jangan dibayangkan seperti itu. Maka makna dari perkataan beliau, ya, yusalli ala rahilatihi, salat di atas kendaraannya, artinya berdiri atau tidak berdiri ini? Tidak berdiri. Ya, tidak berdiri. Ya. Beliau tetap berada di atas kendaraan beliau. Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khaufi syadidi ala aqdamihim. Dan Rasulullah SAW sanna mengajarkan, ya, untuk umatnya untuk salat ketika dalam keadaan sangat takut, ya, takut luar biasa dalam keadaan perang dalam hal ini, ya, ala aqdamihim, ya, diperbolehkan untuk sholat di atas kaki. Maksudnya sholat di atas kaki adalah sholat sambil berjalan, ya, sholat sambil berjalan. Au rukbanan kama taqaddam, ataupun sholat sambil di atas kendaraan, seperti yang sudah kita bacakan ayatnya di salat di pembahasan menghadap kiblat. Jadi untuk orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, ya, menjaga perbatasan negara misalnya, ya, menjaga perbatasan negara, ya, sedang di kapal lah, ya, di dalam perjalanan dan lain sebagainya, ya,
hadapi kelompok-kelompok separatis misalnya, ya. Maka ketika sedang bertugas, ya, kemudian terjadi baku tembak dan seterusnya, ya, datang waktu sholat nggak boleh ditinggalkan sholatnya, nggak boleh ditinggalkan sholatnya. Ya, sedang baku tembak malam-malam sampai subuh misalnya, matahari udah mau terbit, nggak bisa ditunda lagi, ya, nggak bisa ditunda lagi. Caranya bagaimana? Caranya ya sholat, sudah menghadap musuh sambil baku tembak. Nah, ini subhanallah, artinya memang syariat sholat ini sangat luar biasa. Ya, orang puasa itu bisa ditinggal, nanti diganti. Ya, bahkan kalau orang sudah tidak mampu puasa itu boleh milih, ya, mau puasa atau mau bayar fidyah. Tapi kalau sholat tidak ada, apapun keadaannya, bahkan sesulit orang sedang, ya, di ujung tanduk itu nyawanya, ya, tetap dia wajib melaksanakan sholat. Nah, wadzalika qauluhu ta'ala, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Subhanallah, ini ayat sangat agung sekali, ya, perlu kita genggam erat-erat. Allah Subhanahu wa taala di sini memfirmankan, hafidhu 'alas salawat, jagalah salat kalian. Ya, hafidhu 'alas salawat. Biasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan aqimus shalah, dirikanlah salat, kerjakan. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Hafidhu, muhafadzah, menjaga. Karena memang salat itu butuh istiqomah. Ya. Salat ini butuh kesabaran luar biasa supaya kita bisa menjaganya. Melakukannya secara terus-menerus. Enggak boleh kenal futur dalam masalah salat. Orang ikut kajian kadang ada futurnya, kadang ada lemesnya. Bosen kajian terus, kali-kali ganti jadwalnya. Apalagi kalau misalnya habis pandemi, ya kan, banyak kajian yang berhenti, keterusan, ya, subhanallah. Ada futurnya. Tapi kalau sholat nggak boleh ada futurnya, nggak boleh. Hafidhu, harus benar-benar dijaga. Ya, alat salawat, sholat kelima sholat ini, ya, 5 waktunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu salat spesial, wassalatul wusta, wassalatil wusta, dan salat yang tengah. Hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan juga salat yang tengah. Para ulama ketika menjelaskan salat yang dimaksud salat yang tengah di sini adalah salat asar. Subhanallah. Salat asar. Padahal sholat asar sudah termasuk sholat 5 waktu, betul? Kenapa perlu disebutkan lagi? Ya, ini yang disebut dzikrul khas ba'dal 'am dalam ilmu tafsir. Menyebutkan sesuatu secara khusus padahal sudah disebutkan sebelumnya secara umum. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang disebut secara khusus di sini, ya, itu mempunyai perhatian yang harus diperhatikan lebih daripada sholat-sholat yang lain. Salat asar ini jam-jam nanggung kalau boleh dibilang. Yang pulang kerjanya cepat, ya, mungkin jam 12 sudah pulang, sampai rumah tidur, bisa bablas. Ya. Kalau pulang kerjanya lama, ya kan, pulang kantor jam 4, jalan dari kantor kan, mau mampir masjid, ya, macet. Sampai rumah udah capek, kan gitu. Banyak yang melewatkan salat asar. Ini nggak cuma terjadi di perkotaan, di perkampungan pun sama. Subhanallah. Dulu anak pernah tinggal di daerah Gunung Merbabu. Barangkali antum ada yang berasal dari sana. Ya, biasa kami santri itu kalau lagi sore hari Kamis itu diutus sama pesantren, ya, untuk ngajarin anak-anak di kampung-kampung pelosok-pelosok di gunung-gunung. Ya, itu subhanallah. Waktu kita ngajar itu sore habis asar, itu masjid seakan-akan tidak pernah dipakai buat sholat. Padahal, ya, warganya, kampungnya
kerja di ladang di samping masjid tersebut. Subhanallah. Ya. Nah ini. Ya, maka benar kata Nabi SAW, man shallal bardaini dakhalal jannah. Orang yang sholat 2 waktu dingin, yang dimaksud adalah subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Oh Ustaz, kalau gitu anak sholatnya 2 aja deh Ustaz. Kenapa Rasulullah SAW bisa jamin 2 sholat ini masuk surga? Karena kalau orang bisa jaga ini 2 sholat, ya kan, umumnya orang biasanya kalau yang cinta dunia luar biasa, kerja kerasnya luar biasa, kan berangkatnya di sholat yang pertama ini subuh, pulangnya ya nabrak waktu asar. Dakhalal jannah. Kalau bisa jaga 2 sholat ini, insya Allah sholat yang lain nggak mungkin kacau. Insya Allah kejaga juga. Subhanallah. Makanya dalam surat Al-Asr, sebagian ulama tafsir mengatakan wal asr itu bukan secara umum demi masa, demi waktu, tapi demi waktu asar. Demi waktu asar. Nah, ya bisa bandingkan lah ya, jamaah sholat asar sama jamaah sholat maghrib itu kira-kira lebih banyak mana ya. Nah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian merasa takut maka salatlah dengan berjalan atau di atas kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kalian sudah merasa aman, maka sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama 'allamakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun, hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Surat Al-Baqarah ayat 239 ayat 38 sampai 239. Kemudian beliau melanjutkan, wa shalla sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sholat tatkala dalam keadaan sakit. Nah, ini keadaan yang tidak umum ya, karena orang lebih umumnya sehat ya, daripada sakitnya. Rasulullah SAW juga ketika di tahun ya, atau ketika beliau ditimpa sakit yang mana sakit tersebut menyebabkan kematian beliau sholat dengan duduk. Wa shallaha kadzalik marratan ukhra qabla hadhihi hin. Dan Rasulullah SAW pernah sholat duduk bukan hanya ketika sakit yang menghantarkan beliau kepada wafatnya, sakit keras berarti kan. Sebelumnya juga Rasulullah SAW pernah melakukan sholat dengan duduk. Ya, meskipun kita tahu pada dasarnya sholat itu dengan berdiri, tapi ternyata ya hadis mencatatkan Nabi SAW sholat sambil duduk ketika beliau sakit keras waktu menjelang meninggal, dan sebelumnya juga pernah. Ishtaka wa shallan nasu wara'ahu qiyaman. Di kisahnya waktu itu Nabi SAW sedang subhanallah sakit keras ya, sakit keras. Ini kita bisa bayangkan bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW terhadap perkara sholat. Rasulullah SAW ketika sakit ya, di saat beliau menjelang wafat itu sakit subhanallah sangat luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, idzal la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Ya, kami akan timpakan kepada engkau dhi'fal mamat, kematian yang berlipat. Artinya Rasulullah SAW ketika sakaratul maut ya, beliau merasakan sakitnya lebih daripada umatnya ya, sampai-sampai saking sakit pusingnya beliau, sakit kepala yang luar biasa itu, beliau Rasulullah SAW sampai harus diikat kepalanya, rasanya seperti mau meledak ya. Bahkan sesekali beliau sampai pingsan ya.
Begitu beliau siuman, beliau minta diambilkan minta diambilkan kain dengan air, kompres, ditaruh di wajahnya supaya lebih segar. Setiap kali beliau siuman, tersadar, subhanallah. Pertanyaan beliau satu, as-salan nas, jamaah udah pada sholat belum? La ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Belum wahai Rasulullah, para sahabat menantimu ya Rasul untuk jadi imam. Akhirnya beliau pingsan lagi, subhanallah, terbangun lagi. Pertama kali yang beliau tanyakan, ya, bukan hartaku, bukan anakku, bukan istriku, bukan. As-sallan nas, apakah orang-orang udah sholat? Subhanallah, perhatian pertama kali kepada umatnya, sholat. La ya Rasulullah, hum. Kita mungkin sebagai orang tua, ya, kalau anak kita pulang dari sekolah, pertama kali kira-kira pertanyaan apa yang sudah kita tanyakan yang biasa kita tanyakan ke anak-anak kita? Ya. Apakah sholat atau yang lainnya? Atau yang ditanya, jajannya ada kembaliannya enggak? Nanyanya paling makan siang, udah makan belum? Dimakan enggak itu? Bekalnya habis apa enggak? Subhanallah. Rasulullah SAW, itu pesan beliau. Maka yang beliau punya perhatian lebih di situ, kita juga harus punya perhatian lebih di situ. Untuk diri kita dan orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, yang semua adalah tanggung jawab kita. Nah, maka Rasulullah SAW shalla an-nasu wara'ahu qiyaman. Namun Rasulullah SAW minta dipanggilkan waktu itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Ali kalau nggak salah, sama Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW sampai dipapah. Kita sakit sedikit, udahlah sholat, nggak usah jamaah aja, masya Allah. Rasulullah SAW sampai mau dipapah. Sampailah Rasulullah SAW ke tempat pengimaman. Mungkin sekarang kita istilahkan mihrab ya, istilah mihrab. Ke tempat pengimaman, ya, wa shallan nasu wara'ahu qiyaman. Jamaah sholat dalam keadaan berdiri karena mereka pada sehat. Wa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu. Lalu Nabi SAW memerintahkan para jamaah, para sahabat ketika itu untuk duduk. Ya, maka para sahabat pun duduk, artinya sholat dengan duduk. Karena apa? Karena Rasulullah SAW hendak mengimami, namun beliau nggak kuat berdiri, dipapah, jalannya nggak kuat. Ya, jalan saja tidak kuat, harus dipapah 2 orang. Maka Rasulullah SAW menjadi imam dalam keadaan duduk, dan jamaah pun disuruh duduk. Subhanallah. Falamman sharafa, maka tatkala Rasulullah SAW berpaling, maksudnya balik badan, karena sunnahnya dalam sholat jamaah, ketika imam selesai, jangan lanjut terus menghadap kiblat. Ini bukan sunnah. Sunnahnya adalah, ya, imam berputar ke arah kanan menghadap makmum. Ini sunnah. Ya. Dan ini dalilnya salah satunya. Lalu coba kita perhatikan, subhanallah, ini mungkin ada banyak di antara kita, ya, gagal paham dalam cara menghormati Nabi SAW. Ya, di sini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita umatnya apa? Ketika selesai salam tadi, in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisin warrumi. Hampir-hampir saja kalian ini melakukan kebiasaannya orang-orang Persia dan Romawi zaman itu. Persia dan Romawi. Ya. Yang ketika itu adalah 2 negara adidaya, superpower. Kafir, tak beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan melakukan kebiasaan orang Romawi dan orang Persia? Ya. Beliau katakan yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun. Kebiasaan mereka itu mereka berdiri kalau ada raja mereka. Sedangkan rajanya duduk. Jadi orang terhormatnya duduk, yang lain pada berdiri. Kebiasaannya seperti itu. Islam nggak boleh seperti itu. Semua manusia sama. Mau dia presiden, mau dia rakyat jelata, mau dia pejabat, mau raja, mau duitnya tak terbatas, itu semua sama. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketawaduan, rendah hati. Fala taf'alu, maka jangan lakukan. Namun sayangnya sebagian kaum muslimin justru menganggap ini adalah pemuliaan terhadap Rasulullah SAW. Gimana? Sebagian mereka ada membaca salawat, Masya Allah, salawat amalan ibadah yang sangat mulia. Nabi SAW mengatakan, aqrabukum ilayya manzilatan aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya kepadaku adalah orang yang paling banyak salawatnya. Para ulama menyatakan apa? Siapa orang yang paling banyak salawatnya? Bukan yang kita Masya Allah kumpul, kita bikin acara salawatannya lebih rajin setiap hari, enggak. Ternyata yang dimaksud di sini adalah para ahli hadis. Kenapa ahli hadis? Karena beliau adalah orang yang paling banyak mengucap nama Nabi SAW lalu bersalawat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bersalawat mereka. Karena yang dibaca hadis terus. Setiap kali lewat nama Nabi bersalawat. Subhanallah. Maka kalau kita nggak jadi sama selevel dengan beliau para ahli hadis, paling tidak kita mendekati beliau ini. Banyak mengkaji hadis. Dan kita bersalawat ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mereka ketika membaca salawat tertentu, subhanallah, dan ini diyakini katanya ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Maka si pemandu salawatnya mengatakan mahallul qiyam, waktunya berdiri, maka jamaah pada berdiri semua. Katanya apa? Ruh Nabi SAW hadir. Kemudian mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan. Disambut Nabi SAW. Padahal Nabi SAW sudah tidak lagi di dunia. Alamnya sudah berbeda. Betul, salawat kita sampai kepada Nabi SAW. Tapi tidak ada satu hadis pun mengatakan nabinya sallallahu alaihi wasallam datang ke kita. Bukan. Salawat kita yang nyampe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang harus kita muliakan. Karena hak beliau atas kita sungguh luar biasa. Jasa beliau kepada kita itu nggak bisa dibalas dengan apapun. Namun yang harus kita ingat, beliau itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Rasul tidak boleh diselisihi perkataannya, namun abduhu, beliau juga manusia, hamba. Bahkan beliau dimuliakan dengan cara orang-orang non muslim memuliakan raja-raja mereka nggak mau. Maka jangan sampai kita sebagai muslim punya pola pikir non muslim cara memuliakan Tuhan mereka seperti ini loh, cara memuliakan tokoh agama mereka seperti ini loh, kenapa kita kalah? Enggak seperti itu. Harusnya kita lebih semangat dengan caranya mereka. Enggak, salah.
Kita menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan, ya itu bukan cara yang tepat berarti. Karena tidak ada satu permasalahan apapun dalam agama ini kecuali sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dengan sangat amat sekali rinci. Gak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan berarti nuduh Nabi berkhianat. Nunggu Nabi nggak tuntas menyampaikan risalah, ini bahaya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ini potongan kalimat ini jadikan kaidah dalam bab solat dalam banyak masalah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu ya dinobatkan jadi imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka ikut ruku. Masuk masjid, mendapati imam ruku, langsung ruku. Mendapati imam sujud, Allahu Akbar sujud. Bukan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, baru sujud. Enggak. Nah, di sini jelas sekali Nabi SAW mengatakan, fa idza raka'a farka'u. Apabila kalian mendapati imam sedang ruku, maka ruku'lah. Dan di sini Nabi SAW mengatakan idza raka'a, apabila imam sudah ruku'. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwasanya kapan sih seorang makmum mengikuti ruku'nya imam? Waktunya adalah saat imam sudah sempurna ruku'nya. Bukan baru miring langsung kita ngikut miring. Ya, kan mengikuti. Nah, cara mengikutinya harus dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sama anak dulu juga seperti itu ngiranya. Mengikuti imam itu caranya begitu imam sudah mulai condong, sudah siap-siap ancang-ancang condong juga. Ternyata enggak seperti itu. Fa idza raka'a, apabila imam sudah ruku, ya, dengan fi'il madhi, farka'u, maka barulah kita ruku. Allahu Akbar. Nah, sudah ya, posisi ruku kita ruku. Ya, biasanya ditandai dengan apa? Kalimat bar itu ya. Allahu Akbar, sudah ruku, kita ikut ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam bangun ikut bangun. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila sang imam ya salat dalam keadaan duduk, maka makmum juga mengikuti salat dalam keadaan duduk. Ya. Dalam riwayat fasallu julusan ajma'un. Ya, salatlah kalian dengan duduk semuanya. Artinya baik jamaahnya itu dalam keadaan sehat ataupun sakit. Kemudian di hadis berikutnya pembahasan tentang sholatul marid jalisan. Salatnya orang yang sakit dalam keadaan duduk. Waqala Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Imran bin Husain, Masya Allah, beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat zuhud. Beliau dikenal dengan seorang sahabat yang sangat zuhud. Ya. Gak ada ketertarikan sedikit pun terhadap dunia. Sampai-sampai saking luar biasanya zuhud beliau, ya, seakan-akan beliau itu sudah seperti salah satu di antara para malaikat. Ada yang menyebutnya seperti itu. Ini kezuhudan luar biasa dari sahabat Imran bin Husain, dan beliau adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kata beliau apa? Kanat bi bawasir.
Dahulu aku punya penyakit bawasir. Bawasir apa ya? Sembelit atau apa ya? Disebutkan di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bawasir ini diambil dari kata basur atau nasur. Basur atau nasur. Jadi bisa bawasir atau nawasir. Nah, ada dua pengertian dari penyakit bawasir ini. Ada yang mengatakan itu penyakit di tempat duduk seseorang, ya, di bagian tempat duduk seseorang, sehingga seseorang tidak bisa banyak bergerak, susah, ya. Duduk pun susah, miring, ya, miring, karena tepat di bagian belakangnya, ya. Mohon maaf, di pantatnya, ya. Ada yang menyebutkan juga yang dimaksud adalah luka atau seperti bisul yang bernanah yang dia nggak akan sembuh kalau si nanahnya itu nggak dikeluarkan. Intinya beliau punya halangan untuk melakukan sholat dengan sempurna. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari penyakit bawasir ini dan penyakit lainnya. Amin. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala shalli qa'iman. Beliau menanyakan, minta fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salatnya, karena susah kalau salat berdiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman, salat berdiri. Artinya, ya, apapun yang menimpa kita jangan buru-buru, aduh kayaknya sakit deh, pegel, duduk aja lah, wah dia nyaman nih sholat duduk, ya udah sholatnya duduk. Tidak, harus diusahakan terlebih dahulu sholatnya berdiri. Shalli qa'iman fa illam tastati', kalau nggak mampu, beneran nggak mampu, fa shalli qa'idan fa qa'idan, barulah duduk. Disebutkan banyak riwayat, ya, cara duduk terbaik untuk sholat, ya, kalau kita duduk di bawah, di bawah adalah dengan cara tarabbu, ya, apa ini? Kita duduk di bawah ini apa namanya? Bersila. Nah, bersila. Cara terbaiknya adalah bersila. Justru bersila, bukan tawarruk, bukan iftirosh, bukan iqa, bukan. Tapi tarabbu, bersila. Ya, menyilangkan kaki, bersila. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau enggak mampu juga, sakit juga, ya, dalam keadaan duduk, maka miringlah. Wa qala aidan sa'altuhu, ya, Imran bin Husain juga pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'id, ya, tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Yang afdal adalah salat dengan cara berdiri. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Namun kalau dia salatnya sambil duduk, ya, dia dapat pahala setengah. Ya, kalau misalnya salat jamaah kan dapat 27 derajat, kalau berdiri 27 sempurna. Kalau dia ternyata duduk, separohnya berapa tuh? Banyak. Nah, ya, separohnya 27. Separohnya 27. Ya, 13 sekian, ya. Kemudian wa man shalla naiman wa fi riwayatin muttaji'an, barang siapa salat dalam keadaan tidur, dalam riwayat lain berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan pahala separuhnya dari orang yang duduk. Sudah masuk waktu Isya? Subhanallah. Tapi kita Isya dulu, ya, adzan dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah mustafa, wa ba'd. Kita sedikit lanjutkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu tentang salat berdiri, ya, tentang salat berdiri.
Jadi tadi kita sudah lihat di dalam hadis Imran bin Husain, orang yang salat berdiri mendapatkan pahala penuh, sedangkan yang duduk mendapatkan separuh, sedangkan yang berbaring mendapatkan seperempat, berarti ya, separuhnya separuh berarti mendapatkan seperempat. Nah, di sini Syekh mengatakan wal muradu bihi al marid, wal muradu bihi al marid, yang dimaksud di sini adalah orang yang sakit. Nah, nanti komentar Syekh di sini kita bandingkan dengan hadis yang lain. Ya, karena kita metode dalam mengkaji salat di sini adalah dengan mengikuti hadis yang sahih. Ya, apakah yang dimaksud di sini di hadis Imran bin Husain tadi separuh-separuh adalah orang sakit. Artinya kalau orang sakit dia nggak bisa berdiri kemudian duduk, berarti dia pahalanya dipotong setengah. Kalau salatnya sambil baringan berarti dipotong lagi. Ya, jadi seperempat. Nanti kita bandingkan, kita selesaikan dulu. Faqad qala Anasun, ini seorang sahabat lain yaitu Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau subhanallah sahabat yang sangat akrab sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menghibahkan hidupnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang merdeka, tapi beliau menghibahkan hidupnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang kalau Rasulullah SAW mau wudu, beliau yang pegangkan bejananya, dituangkan airnya sehingga keluar seperti keran. Ya, tidak berwudu dengan ember. Dan Rasulullah SAW ya, ketika di luar rumah, Anas tahu bagaimana Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di dalam rumah, Anas pun tahu betul ya apa yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, oleh karenanya tidak heran Anas juga salah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Anas ibn Malik. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin. Ya, beliau suatu ketika keluar ya menjenguk, Nabi SAW menjenguk orang-orang yang sedang sakit, kemudian mereka sholat dalam keadaan duduk. Faqala inna salatal qa'id ala nisfi min salatihim. Sesungguhnya orang yang sholat berdiri, orang yang sholat duduk ya ala nisfi min salatil qa'im ya, pahalanya separuhnya orang yang sholat berdiri. Wa ada sallallahu alaihi wasallam maridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjenguk orang yang sakit. Dan ini subhanallah amalan yang enggak boleh kita remehkan, menjenguk orang sakit. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya dengar ada saudara atau kerabat atau kawan yang sakit, ya, dijenguk. Jangan kawan yang misalnya, akhi fulan terkenal donatur, dijenguk. Giliran akhi fulan entah siapa, ya, yang jenguk sedikit, subhanallah. Ini sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Rasulullah SAW menjenguk siapapun. Kalau beliau tahu di situ ada orang sakit, maka Rasulullah SAW jenguk. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang hari ini sudah puasa, kan gitu. Nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Siapa yang sudah bersedekah, tidak ada yang mengatakan kecuali siapa yang sudah menjenguk orang sakit. Subhanallah. Beliau sebutkan salah satunya ada menjenguk orang sakit. Maka kata Nabi SAW, ternyata Abu Bakar. Nah, kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul 3 sifat ini pada seseorang kecuali ya orang yang benar-benar imannya telah sempurna imannya. Jadi amalan-amalan yang mungkin orang menganggapnya remeh, ya, ini ternyata subhanallah dampaknya luar biasa dan itu cerminan iman kita. Taib. Wa ada sallallahu alaihi wasallam maridun. Rasulullah SAW menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas bantal.
Ya, di atas bantal. Maksudnya sholat di atas bantal itu biar sujudnya nyampe gitu loh. Biar sujudnya nyampe. Jadi lantainya ditinggikan dengan bantal itu tadi. Salah ala isadatin. Fa akhadhaha farama biha. Rasulullah SAW ngambil kemudian diletakkan di samping. Ya, roma secara harfiah dilempar. Maksudnya ya disingkirkan sama Nabi SAW. Fa akhadha kemudian liyusalliya alaihi. Akhirnya yang sakit ini ngambil ud, semacam tongkat kayu ya, untuk sholat berpegangan dengan kayu tersebut. Fa akhadahu farama bihi. Diambil kemudian disingkirkan sama Nabi SAW. Wa qala salli 'alal ardi in istata'ta. Salat di lantai saja kalau kau mampu. Wa illa fa'aumi imaan. Artinya kalau mau sujud, ya, kadang orang kalau sujud mau bangun susah kan gitu ya. Bisa berdirinya, bisa sujudnya, bangunnya susah. Kan gitu. Jangan, nggak usah pakai bantal tinggi biar sujudnya nyampe, nggak perlu terlalu bungkuk, bukan seperti itu. Ya, salat di atas lantai saja sudah. Sujudnya juga di atas lantai, al-ard, di atas tanah. Wa illa kalau tidak bisa, fa'aumi imaan, maka ya merunduklah sedikit. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, jadi untuk orang yang sholat duduk dan orang yang sholat berbaring, cara ruku dan sujudnya bagaimana? Nah, itu kan mungkin jadi pertanyaan. Posisi ruku dan sujudnya adalah cukup dengan menundukkan, entah itu kepalanya atau badannya. Kalau badannya bisa, badannya. Kalau nggak bisa, kepalanya. Kalau nggak bisa gimana? Matanya saja sudah. Ya, sedikit merem, itu untuk ruku, meremnya untuk sujud. Untuk duduknya bagaimana? Posisinya sama dengan berdiri. Posisinya sama dengan berdiri. Ya, namun untuk sholat duduk ini harus benar-benar fokus, lebih fokus daripada sholat berdiri. Kenapa? Karena tadi ya duduk dan berdirinya sama. Kadang lupa saya posisi sedang duduk antara dua sujud atau sedang berdiri, ini lupa, ini bahaya. Ya. Taib. Nah, kembali tadi permasalahan, apakah hadis tentang orang yang separuh pahalanya itu memang berlaku untuk orang sakit? Artinya orang sakit ya sudah nasib, ya, dapatnya sholatnya cuma dapat separuh aja pahalanya. Ternyata dalam hadis lain riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi SAW, idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, au safara, atau dia safar, ya, pasti punya banyak halangan. Pasti punya banyak halangan. Au safara, kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Maka akan ditulis pahalanya tetap penuh sebagaimana yang biasa dia lakukan dalam keadaan mukim, tidak berpergian, dan dalam keadaan sehat. Ini fadilahnya orang yang selalu membiasakan amal soleh. Ketika sakit, orang yang biasa berbuat amal soleh sama yang gak biasa, sama-sama gak melakukan amal ibadah yang maksimal. Sama. Yang ini sakit, yang ini sakit. Yang satunya biasa sholat rawatib, yang satunya gak pernah. Bedanya apa? Yang gak biasa sholat rawatib, ya meskipun sekarang sama-sama gak sholat rawatib, yang gak biasa sholat rawatib gak dapat pahala sholat rawatib. Sedangkan yang sakit sudah biasa sholat rawatib, dia di atas kasurnya, pahala sholat rawatibnya ditulis subhanallah. Ini fadilahnya orang yang terbiasa melakukan amalan-amalan di waktu sehat dan ya tidak bersafar, tidak ada halangan. Nah, jadi kalau kita padukan dengan hadis ini, maka yang dimaksud tadi ya sebenarnya dijelaskan lebih lanjut oleh beberapa ulama, yang dimaksud tadi adalah sholat sunnah, bukan sholatnya orang sakit. Jadi untuk orang yang sehat, dia akan sholat berdiri, itu wajib, nggak boleh tidak. Kalau sudah mampu berdiri, itu harus berdiri, tidak boleh tidak. Ya. Meskipun dia hanya bisa berdirinya saja, nggak bisa ruku dengan sempurna, maka tetap lakukan berdiri. Rukunya bagaimana? Nah,
sedikit, sujudnya lebih rendah. Jadi seperti itu. Rukun-rukun yang masih bisa dilakukan, lakukan. Jangan, aduh saya susah sujudnya, ya udah saya duduk. Apa hubungannya? Kan masih bisa berdiri. Maka harus dilakukan sholat dengan berdiri. Makanya ini banyak terlihat, Masya Allah, mungkin sebagian orang tua kita semangat luar biasa dalam beribadah, sholat jamaah. Terkadang dari rumah sudah bawa tongkat, ya, sudah bawa tongkat jalan, begitu sampai masjid sholat jamaah, ya, dalam shaf langsung duduk. Ini kan bisa jalan dari rumah sampai masjid, berarti bisa berdiri tidak? Bisa. Alhamdulillah. Maka ketika takbiratul ihram dalam keadaan, dan ini rukun, kalau tidak dilakukan, ini makanya jangan sampai keliru. Kalau tidak dilakukan, batal lah sholat itu. Gak bisa ditutup sujud sahwi, gak bisa. Terus gimana? Berdiri. Allahu Akbar. Kalau sudah mulai capek, mulai melemah, barulah bisa duduk. Lanjutkan sisanya dengan duduk. Kadang kalau sudah berdiri, duduk buat bangun susah, ya sudah lanjutkan. Tapi kalau masih bisa kuat bangun, maka dia harus bangun. Ruku sujudnya yang susah, ya sudah ruku dan sujudnya yang dilakukan dengan sebisanya. Ya. Jadi seorang muslim itu bukan yang sholat duduk, saya sakit, padahal masih bisa diusahakan. Tidak pukul rata gitu loh. Tidak pukul rata. Mana yang dia mampu maksimalkan. Jadi memang muslim itu selalu dilatih, ya, oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan, ya, memaksimalkan potensinya dalam segala hal. Diajari dalam hal sholat, ya, selalu memaksimalkan potensinya dalam segala, dimulai dari sholat. Kan kalau sholatnya maksimal, nanti yang lain ikut maksimal. Kalau sholatnya nggak maksimal, ya sama yang lain juga. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Adapun yang tadi yang disebutkan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah tidak wajib berdiri, sebagaimana kita sudah sebut bahwa Nabi SAW sholat di atas kendaraan. Dan ini subhanallah kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, supaya kita tetap bisa menjaga sholat sunnah kita. Masya Allah, diringankan. Sunnah rawatib luar biasa pahalanya, luar biasa. Kalau kita agak lagi malas, aduh malas nih rawatib, ya. Kalau kita malas berdiri untuk sholat rawatib, udah duduk aja daripada tidak sama sekali. Boleh. Sholat taraweh, ini sering kejadian kan gitu. Sholat taraweh ternyata banyak yang gak ikut takbiratul ihram, nunggu pas mau ruku. Subhanallah. Kalau seandainya dia baca kitabnya Syekh Al-Albani, ya, kalau dia belajar sholat dengan dalil-dalil yang betul, dia akan takbir meskipun dalam keadaan duduk. Karena sholat sunnah. Nanti kalau sudah mulai semangat, baru dia bisa berdiri. Ketika mau ruku nih, udah mau ruku, nanti disebutkan hadis selanjutnya insyaallah. Jadi sholat wajib harus berdiri, dan yang masih mampu berdiri dalam keadaan apapun, ya, contohnya tadi termasuk di dalam kendaraan, kalau masih mampu berdiri di kereta misalnya, mampu berdiri ya harus, ya harus berdiri. Gak bisa yang kan, cukup tinggi, ya, beberapa kendaraan itu ceilingnya cukup tinggi, bisa berdiri, ya, kecuali kendaraan pribadi, ya, kalau bisa turun. Nah, adapun, ya, sholat sunnah maka boleh dalam keadaan duduk ataupun bahkan berbaring. Dan ini kemurahan dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap menjaga sholat sunnah kita. Karena di antara fungsi sholat sunnah, hikmahnya adalah menjadi benteng dari sholat wajib kita. Karena setan itu kalau kita punya sholat sunnah, yang diganggu nggak mungkin sholat wajibnya, sholat sunnahnya mesti. Ya diganggu, udah ayo malas. Malesnya kalau masih kita punya sholat sunnah, kita masih punya benteng. Yang rontok sholat sunnahnya paling kan, sholat wajibnya masih kencang. Tapi kalau nggak punya sholat sunnah, aduh langsung serang ke jantungnya, langsung ke intinya, ya, hancur sholat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi bab al-qiyam ini, yaitu sholat di kendaraan dan sholat sunnah, insyaallah di hadis-hadis berikutnya.
Mungkin ada sedikit pertanyaan dari jamaah, kita bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan bahwa imam itu untuk diikuti. Bila imam ruku maka kita ruku, bila sujud maka kita sujud. Bagaimana jika dalam keadaan masbuk, imam duduk tahiyat akhir? Apakah kita ikut duduk dengan posisi tahiyat akhir juga, atau posisi tahiyat awal sedangkan kita masih kurang rakaatnya? Masya Allah. Nah, yang dimaksud dengan ju'ilal imam liyutamma bihi adalah gerakan-gerakan umumnya, duduk, berdiri, sujud, dan seterusnya. Masing-masing gerakan ini banyak sifatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang misalnya takbir, ada yang sedada, ada yang setelinga, kan begitu. Apakah kita harus memperhatikan betul-betul imam takbirnya sedada atau setelinga? Bentar. Ya. Tolong panitia dikasih kamera lah biar kita bisa melihat takbirnya imam setinggi apa, misalnya seperti itu. Nah, maka yang dimaksud bukan yang seperti ini, detil-detil gerakannya. Termasuk juga dalam sifat duduk. Duduknya harus diikuti gerakannya, namun sifat duduknya tidak. Duduk di antara dua sujud di dalam sebuah riwayat, biasanya kalau kita iftirash ya, boleh juga iqa dengan cara menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumit. Mudah-mudahan terbayang. Kalau imamnya melakukan seperti itu, nggak wajib seorang makmum mengikuti. Nah, begitu juga dengan ketika kita masbuk, imam duduk tawarruk, menjulurkan telapak kaki kiri di bawah betis kanannya, kan keluar ya, serong. Nah, apakah kita ngikut imam atau tidak? Tidak, karena kita bukan sedang dalam posisi tahiyat akhir. Maka duduk iftirash biasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berikutnya, saat ingin bertanya, saya sedang berusaha merutinkan sholat rawatib. Masya Allah. A'anallahu alaik. A'anakillah. Sambil baca Al-Quran, bolehkah? Syukran, jazakallah khair. Maksudnya sambil baca Quran tuh pegang mungkin ya. Pegang seperti ini. Ya, pegang membaca Al-Quran. Boleh insyaallah. Ya, kita sholat dengan membaca teks Al-Quran, ya, dengan membaca teks Al-Quran, ya, insyaallah boleh. Ya, selama pandangan kita tetap menunduk. Ya, pandangan kita tetap menunduk. Dan ketika hendak meletakkan Al-Quran, ya diletakkan di tempat yang mulia. Ya, entah itu dengan seperti monopet ya, ada yang dudukan yang di atas gitu ya. Atau mungkin Al-Quran saku. Ya, di kantong, jangan di kantong celana, di kantong baju. Ya, di kantong yang atas, jangan kantong yang bawah. Ditempatkan yang mulia. Jangan ditaruh di lantai. Ya, kalau pakai HP ya dimatikan. Kalau sudah dimatikan bukan lagi ada Al-Qur'annya. Begitu muncul ada. Ya, boleh. Tapi tidak boleh ya menghadap ke atas karena ada larangan khusus ya, salat dengan menghadap ke atas. Jadi Allah taala alam ya, hukumnya insyaallah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau sering mual karena penyakit lambung, apa tidak mengapa sering berwudu hanya bagian yang wajib seperti kedua lengan, wajah, kepala, kaki? Syukran. Nah, apakah ini nanti di wudu ya sudah terlewat? Apakah muntah itu membatalkan wudu? Yang sahih tidak membatalkan wudu. Yang sahih tidak membatalkan wudu. Jadi tidak perlu wudu ulang. Ya, tidak terlalu sering wudu ulang. Kecuali kalau mau, ya itu terserah. Dan itu mendapatkan pahala tersendiri. Ya, mengulangi wudu, ya, itu juga ada fadilahnya. Yang mirip kasusnya dengan hal yang seperti ini adalah ketika seseorang mempunyai sakit, ya, yang memang keluarnya adalah hadas, keluarnya adalah dari lubang depan atau lubang belakang. Paham insyaallah ya? Lubang depan atau lubang belakang, ya, secara terus menerus, beser ya kalau nggak salah namanya ya, semacam itu, dan penyakit-penyakit sejenis. Yang seperti ini bagaimana? Ya, yang seperti ini maka dimudahkan, alhamdulillah, tidak perlu setiap kali keluar wudu, cukup setiap kali mau sholat. Cukup setiap kali mau sholat wudunya. Setiap kali mau sholat wudu, kemudian ketika di sholat keluar, ya sudah biarkan. Jangan hiraukan. Nanti kalau sudah mau sholat lagi, itu lagi. Seperti itu.
Ini sama seperti wanita yang istihadhah. Ya, wanita yang istihadhah bukan yang haid ya, yang istihadhah juga sama mengulang wudu setiap kali mau sholat. Cukup insyaallah. Sudah cukup malam, alhamdulillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali bapak-bapak ada yang punya pertanyaan mungkin ditampung dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.